Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Klan Kobi, tempat di mana kita membahas kisah-kisah seru, penuh aksi, dan pastinya bikin penasaran. Jadi, siapkan posisi ternyaman kalian, karena hari ini kita akan masuk ke cerita yang luar biasa. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Wah, apa itu patung Dewi Perang? Orang yang menjadi penguasa kota ini, ternyata dia seorang wanita yang sangat cantik. Mantap, akhirnya aku bisa makan sampai kenyang. Apa? Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku tiba-tiba merasa pusing? Hei, bukankah ini Dewi Perang yang cantik dan kuat itu? Tuhan tidak memperlakukanku dengan buruk, membiarkanku memiliki mimpi musim semi yang sangat harum sebelum aku lenyap. Apa yang terjadi? Kenapa aku di penjara bawah tanah? Juga terkunci dengan Dewi Perang yang cantik ini? Ah, tidak, perasaan ini, aku belum lenyap. Bukankah itu cuma mimpi? Aku dan dia benar-benar melakukan hal itu? Oh tidak, berakhir sudah. Hei, jadi kau sudah bangun ya Xiaobai? Itu bagus. Hahaha. Apa kau sudah bangun? Ah, jadi begini, aku baru saja makan bubur beracun secara tidak sengaja setelah uangku dirampok. Hahaha. Hei, sepertinya kulit kalian sangat bagus, dan tampaknya pengemis kecil ini melayanimu dengan baik tadi malamnya. Aku tidak tahu berapa banyak orang di luar sana saat mendengar bahwa Dewi yang mempesona tidur bersama seorang pengemis kecil, itu akan menghancurkan hati banyak orang. Tapi kau jangan khawatir, aku pasti akan menyebarkan ini ke telinga semua orang. Dan nantinya ini akan menjadi topik yang paling diingat semua orang setelah makan malam. Hahaha. Hadeh, hei kau, apa kau sedang dikudeta? Hei, perhatikan matamu, jangan mengintip kau. Ya elah, bukankah kau juga sudah melihat tubuhku tadi, jadi kenapa kau malah marah begitu? Baiklah, aku gak akan lihat, aku hanya mau mencoba untuk keluar dari sini. Haha. Serangga kecilku benar-benar hebat dan tak tertandingi. Hei, kau yang di sana, cepat kau bantu aku di sini. Hadeh, bukankah kau sudah begitu kuat untuk jadi Dewi Perang, tapi kau justru masih butuh bantuanku? Hei, aku kan diracun, jadi sekarang kondisiku sedang lemah. Heleh, aku gak bisa bantu. Aku pun juga diperlakukan dengan tidak baik sampai begini, jadi aku juga tidak bisa membantu apa-apa. Hadeh, jadi kau tidak mau membantu? Kalau begitu rasakan nih jurus One Piece, Gomu Gomu no Gatling Gun. Ya elah, apes-apes, bukannya kamu bilang sedang lemah? Tapi kau masih begitu tidak baik seperti itu? Hei, tarik aku keluar juga dong. Cih dasar wanita, semakin cantik dia, semakin dia tidak bisa dipercaya. Pakailah dulu goni itu, lalu aku akan menarikmu ke atas. Hadeh, kenapa sih kamu itu begitu berat? Tampaknya racunnya belum keluar dari tubuhnya, dia tidak ada bedanya dengan wanita yang lemah. Hei, ikuti aku baik-baik dan jangan berisik. Apa kau yakin bisa keluar kota dari sini? Tentu saja, dan kau pun juga bisa pergi sendiri. Hei, berapa lama lagi kita harus merangkak seperti ini? Sabarlah, apa kau sudah tidak sanggup? Bukankah kekuatan fisikmu ini terlalu buruk? Hei, kau sudah lihat kan? Apa situasi ini sudah memuaskanmu? Ah, Dragon Master yang mulia, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan Anda. Jadi kenapa? Hei, sudah kubilang kan,
Aku hanya menginginkan dia. Di mana dia? Sepertinya aku terlalu baik hati, dan kota ini benar-benar tidak perlu ada. Tuanku, dia menghabiskan malam dengan seorang pengemis, dan dia telah menjadi wanita paling jorok dan kotor. Mengapa Anda masih menginginkannya? Kau tahu, gadis kecil ini murni dan bermartabat, juga memiliki bakat strategi untuk memimpin militer dan mengelola kota. Jika Anda menyukaiku, gadis kecil ini bisa menikahi Anda hari ini. Hei, apa katamu? Beraninya kamu menyentuhku. Jika dia adalah mutiara, kau itu tidak berbeda dengan pasir yang bau. Kau tak tersentuh yang tumbuh di tanah busuk, jadi tak perlu hidup di dunia ini. Kenapa kau malah tertawa, ha? Haha, aku mengerti. Sebelum Anda menjadi Dragon Master, kau hanya pasir di mata wanita itu kan? Dan kau mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi dia dingin kepadamu seperti seorang pelayan. Akhirnya, kau datang ke sini dengan naga, dan tidak seperti dulu. Kau harap dia bisa melihatmu dengan kekaguman. Tapi sayangnya, dia hancur olehku, Dewi yang kau obsesikan siang dan malam memeluk seorang pengemis. Hahaha. Li Yunzi, kau hanya bisa menjadi milikku, Luo Xiao. Dia adalah Dragon Master. Apa? Dragon Master? Ini, kota yang benar-benar hancur, tapi untungnya kita berhasil lolos. Apa rencanamu selanjutnya? Orang-orang yang menjadi musuhmu akan menangkapmu ketika mereka menemukan kau melarikan diri. Kekuatanmu masih belum pulih, kenapa kamu tidak ikut aku terlebih dahulu? Baiklah, pimpin jalannya. Duh, kekuasaan direbut, kesucian direbut, dan kota yang benar-benar hancur karena suatu alasan. Tetapi dia harus menahan amarah dan penghinaan di dalam hatinya. Di matanya, aku hanyalah seorang pengemis yang merampas keperawanannya. Apa? Ulat sutera berdaging besar yang aku pelihara. Ulat sutera yang sangat lucu. Bagaimana kau bisa tega memakannya? Ah, aku sangat lapar. Tidak ada bahan makanan lain di rumahmu, jadi aku memasaknya. Oh, ya Tuhan. Berhenti. Aku akan membeli daging cincang. Kamu jangan makan itu, oke? Aku tidak menyangka. Dia terlihat seperti makhluk immortal dengan temperamen yang luar biasa. Tapi dia sangat kejam sampai tega memakan ulat suteraku. Hehe, anak-anak, dengar, tak bisa dipungkiri, bahwa di dunia ini, yang paling mulia itu tuh naga. Dunia ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu, tidak peduli makhluk apapun, ada peluang tertentu untuk bertransformasi menjadi naga. Menurut legenda, semua makhluk memiliki gerbang naga sendiri, dan setelah melompat, mereka dapat bertransformasi menjadi naga. Ada sebagian orang, mereka mencari hukum transformasi naga, yang membantu makhluk bertransformasi naga dengan melompati gerbang naga itu. Orang seperti itu disebut Dragon Master. Wah, hebat! Aku pasti akan menjadi Dragon Master di masa depan nanti. Hehe, bagus nak. Namun setelah menjadi Dragon Master nanti, kau harus sepenuh hati untuk berbaik hati dan tidak melenyapkan orang yang tidak bersalah ya. Dan lagi, ada rumor bahwa naga muda suka makan ulat sutera berdaging besar. Jika ada roh muda doyan makan ulat sutera berdaging besar, mereka harus ditangkap. Karena itu harga ulat sutera meningkat tajam baru-baru ini. Ah, tidak beruntung. Ulat sutera berdaging besarku. Hei, aku pulang, coba makan daging cincang yang aku beli ini. Hah, ada di mana dia? Aku mau pergi keluar, ulat sutera aman ada di dalam.
jadi jangan khawatir. Hah? Apa kau mau pergi seperti ini? Apa aku hanya akan menjadi aibmu selamanya? Faktanya, lupakan saja. Xiao Bai, apa kau pikir kita tidak akan pernah kembali ke hari-hari ketika kita kuat? Tapi, biasa juga bagus kan? Tidak ada tekanan, tidak perlu khawatir, dan orang lain tidak perlu kita tanggung jawabi. Ayo pergi, aku akan membawamu makan malam. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Kau datang diam-diam, itu menakutkan. Begini, ada sesuatu, aku mau kau bermain sebagai anggota dari klanku. Bagaimana? Apa? Bermain sebagai orangnya? Keluarga Li di kota Zulong? Oh, jadi dia yang ingin kau ajak untuk pergi bersama? Itu bukan urusanmu, dia sudah mengambil langkah pertama dan sudah melaporkan situasiku saat ini ke klan. Aku memintanya untuk membersihkan jejakku tinggal di sini. Dan kemudian segera kembali ke negara bagian kota Zulong. Nona, bawahan Anda di klan akan membawa Anda kembali, tetapi Anda tidak diizinkan berpergian dengan orang asing. Anda mulia dan sangat bermartabat dan cantik. Bawahan Anda menyarankan Anda untuk tidak mempercayai orang yang tidak diketahui asalnya. Tenang saja, Luo Xiao dulunya adalah pelayan di kediaman ayahku, dan sekarang dia adalah Dragon Master, bukan yang tidak diketahui asalnya seperti yang kamu katakan. Dia adalah Dragon Master yang menghancurkan kota Yong. Sepertinya Luo Xiao akan melenyapkanku. Dia tidak tahu siapa pengemis kecil yang tidur dengan Li Yunzi itu. Gampangnya dia bisa menghancurkan seluruh kota. Hei, Nona, Luo Xiao ini dulunya adalah pelayan ayahmu, bukankah itu artinya sekarang? Tidak, bukan seperti itu. Begini, dulu Luo Xiao ini pernah mengintipku berlatih pedang. Tapi, setelah ketahuan, dia lalu diusir dari klan oleh ayahku. Oh, jadi dia dikeluarkan dari klan setelah mengintip latihan pedang? Bukankah ini adalah berkah bagiku untuk mengambil keperawanannya dan tetap selamat? Jadi Nona, apakah dia tidak membawamu secara paksa karena dia ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali ke klanmu? Dia secara paksa mengawalmu. Jadi sulit untuk mengatakan apa dia akan menjadi tidak sehat di perjalanan. Anak itu selalu bisik-bisik dengan Li Yunzi. Itu benar-benar menjengkelkan. Hei, apa kau tidak sehat? Apa kau mau melenyapkan Nona Li? Maaf, aku benar-benar malu. Naga apiku agak pemarah, dan agak kasar ketika mendarat. Tapi sebagai anggota keluarga Li, beraninya kau menyentuh tubuh Nona dengan tidak sopan. Ini maklum saja, pelayan Ju, dia baru saja masuk ke Akademi Pelatihan Naga. Naga mudanya baru saja terbentuk, Tuan Luo, terima kasih untuk bantuanmu. Baiklah, aku sudah menginjakkan kaki di tanah tandus ini sebelum menjadi Dragon Master. Aku berharap juniorku jadi jauh lebih berani. Pria ini terus memprovokasiku sepanjang jalan untuk membuatku kesal, tapi abaikan saja dia. Oh, inilah negara kota Zulong. Menurut legenda, negara kota Zulong dibentuk oleh tubuh naga leluhur. Melihatnya hari ini, itu benar-benar layak dengan reputasinya. Sungguh terlalu. Bahkan kau tidak bisa mempertahankan reputasimu sendiri. Bagaimana bisa kau mempertahankan negara kota Zulong yang diperangi ini di masa depan? Tuan, bawahan Anda ini jelas telah membakar kota yang menjadi lautan api. Bagaimana mungkin insiden ini dapat ditersebar sampai ke kota Zulong dengan begitu cepat? Diamlah. Apa ini giliranmu untuk bicara? Tak peduli apa, Yunzi telah membuat banyak eksploitasi militer untuk negara kota kita. Terlepas dari reputasinya sekarang, keagungan komandannya masih ada. Tapi, problemnya, saat ini,
Dia tidak memiliki keagungan komandan, dan para prajurit dengan nama Dewi Perangnya akan menanggung rasa malu ini bersamanya. Nama Dewi Perang hilang begitu saja, pengawal militermu akan disebar ke kamp militer lainnya dan terus menjaga medan perang barat. Penerus Dewa Naga Leluhur Ji akan dilayani oleh saudari perempuanmu, Nanlingsa. Jadi kamu dikurung di istana, dan kamu tidak diizinkan untuk melihat siapapun. Dan untukmu, Luo Xiao. Apa nagamu Golden Fire Dragon? Lapor tuanku, itu benar. Tanpa diduga, kau memiliki kesempatan ketika kau meninggalkan keluarga Li. Kau melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, untuk itu kembalilah di bawah perintahku. Golden Fire Dragon memang naga langka, tetapi dia membutuhkan sumber daya dan bimbingan dari guru ahli. Selama kau cukup setia, kau akan bersinar terang di masa depan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Hamba ini akan berusaha keras. Loh, terus aku bagaimana? Tidak bisakah kalian melihatku juga? Hadeh. Nona Yunzi, tidak peduli apa. Saya akan berusaha menjadi andalan keluarga Li, dan saya akan melakukan segala cara untuk membuat ayah Anda menikahkan Nona Yunzi dengan bawahan ini. Nona Yunzi, aku, Luo Xiao, tulus kepada Nona Yunzi. Nona Yunzi tidak perlu segera menjawab. Selama Anda memahami kesetiaan dan perasaan Luo Xiao ini, itu sudah cukup. Nona Yunzi, tunggu saja, saya akan membuktikannya kepada Anda. Hei, Nona Yunzi, itumu masih mengeluarkan cairan merah. Ini, bersihkan dulu. Piu, meskipun aku tidak membuatnya marah, dia mungkin tidak ingin melihatku lagi. Tapi, berbicara tentang Xiao Bai, dia tidak mengeluarkan energi selama berhari-hari. Apa dia bersiap untuk hibernasi di Spirit Domain? Ayo masuk dan lihat saja. Aneh, kenapa ada es ekstra pupa di sini? Bukankah ini adalah tanda transformasi naga? Bai Qi akan segera kembali bertransformasi menjadi naga. Hebat, sepertinya kita akan segera bisa terbang bebas di udara seperti sebelumnya. Tapi sangat disayangkan bahwa aku bukan Dragon Master sejati. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkan kamu menjadi seperti sekarang. Namun, jangan khawatir Bai Qi. Aku akan berusaha mencari tahu misteri transformasimu, dan kemudian membantu kamu berkembang. Dan nantinya, aku akan membawamu kembali ke atas. Menjadi Dragon Master sejati. Dan juga, untuk Li Yunzi, aku tidak mau menjadi aib dia selamanya. Untuk itu aku harus mencari tempat yang aman untuk melewati tahap kepompong Bai Qi. Tapi aku tidak mengenal tempat kelahiran di negara bagian kota Zulong. Tuan, apa kamu sudah tidur? Oke, baiklah, aku datang. Tuan, saya Shuang Er, pembantu pelayan. Nona meminta saya untuk memberi Anda surat rekomendasi ini untuk masuk ke perguruan Lichuan How to Train Your Dragon. Oke, baiklah, terima kasih Nona Shuang Er. Apakah dia mencoba memalsukan identitas murid Dragon Master untuk mencegah Luo Xiao bertanya setelah ini? Perguruan pelatihan naga adalah tempat yang baik untuk pergi. Ya, pergi saja ke perguruan. Tuan, jangan lewatkan memilih jiwa-jiwa muda setelah Anda melaporkannya ya. Anda harus memilih dengan hati-hati. Wow, ini adalah perguruan Lichuan How to Train Your Dragon. Ini benar-benar mengesankan. Apakah adik laki-laki ini juga datang untuk memberi penghormatan kepada perguruan tinggi? Bukan, aku datang ke sini tentunya untuk mendaftar. Oh, benarkah? Aku tidak menyangkanya. Hahaha, aku tidak bisa membantah kalau adik laki-laki ini tampan. Tapi kau masih belum sadar juga ya? Hei, dari mananya aku terlihat tidak sadar? Kenapa gadis kecil ini begitu tidak sopan sih? Melihat bahwa kau berpakaian sederhana dan biasa, dan kau tak memancarkan semangat muda, dan kau juga keras kepala, kapan perguruan How to Train Your Dragon menurunkan standar penerimaannya begitu rendah seperti ini? Hei, kau Nona, apa kau berani bertaruh denganku?
Aku akan masuk sekarang. Pria di gerbang masuk tak akan menghentikanku. Jika aku bisa masuk, kau harus memberikan aku sekeranjang buah persik. Bagaimana? Oke, baiklah. Terus bagaimana jika aku menang? Hehe, jika kau menang, aku tentu akan membeli semua buah persik milikmu. Huek, aku tidak percaya kau bisa membeli semua buah persik milikku. Halo Tuan, aku ingin melapor ke perguruan. Ini adalah surat rekomendasiku. Baik, pertama pergilah ke depan untuk mendapatkan lencana murid, dan kemudian tunggu sebentar. Hei, kau lihat aku di sini kan? Aku menang, hahaha. Ah, kakak perempuan, benar-benar tidak bisa kurang. Lihat buah persik milikku. Ini adalah roh air terbaik. Cih, tidak beruntung. Ini lebih menyebalkan daripada kalah. Baiklah, sepertinya cukup banyak orang, jadi ayo pergi. Li Xiaoying, kamu adalah harapan seluruh desa. Bagaimanapun kamu harus menjadi Dragon Master. Tak apa jika kau tak berhasil. Kembalilah ke desa lebih awal. Sapi dan domba dalam keluarga harus digembalakan. Jika tidak ada lemak, takkan ada susu. Tanpa susu, domba-domba kecil dan sapi kecil itu tidak dapat bertahan hidup di musim dingin. Ingatlah untuk berbagi sekantong daging rusa asap dengan teman sekelas di sekitarmu ya. Jika kau tak terbiasa dengan tempat lain dalam hidupmu, kau harus tahu bagaimana membangun hubungan yang baik dengan teman sekelas dan gurumu, sehingga kau tidak mudah ditindas. Baik-baik, cukup, aku mengerti Paman Hua, jadi cepatlah kembali pulang. Hei, apakah kau juga baru saja mendaftar? Namaku Li Xiaoying, siapa namamu? Oh, halo, namaku Juminglang. Lalu, teman sekelas, siapa namamu? Hei, kalian bertiga terlambat untuk mendaftar. Bahkan jika perjalanannya jauh, kita harus berangkat lebih awal. Sekarang ketika akan pergi ke Culongdian, kalian hanya bisa memilih beberapa jiwa muda yang ditinggalkan oleh orang lain. Oke, baiklah. Kalian bertiga pilihlah, dan setelah kalian bertiga memilih, datanglah kepadaku untuk mendaftar, membuat tanda, dan spirit muda akan menjadi milikmu. Wow, ada begitu banyak spirit muda. Enaknya pilih yang mana ya? Heleh, walaupun kau memilih dengan sangat hati-hati, masih belum tentu dia naga sejati dari 1000 spirit muda. Membiarkan kau memilih di sini, hanya untuk memberi kau sedikit harapan sebagai murid Dragon Tamer. Oh, kau spirit muda buaya ya? Baiklah, aku memilihmu, kau akan mengikutiku di masa depan. Hadeh, gak heran nih bocah diganggu sama yang lain, bocah ini usilnya bukan main. Ada rumor bahwa naga muda suka makan ulat sutra berdaging. Jika ada naga muda yang makan ulat sutra berdaging, mereka harus ditangkap, dan kemungkinan transformasinya akan sangat tinggi. Oh, sepertinya ada tanduk kecil di kepalanya, seperti naga tersembunyi. Ah sudahlah, aku akan mengambilnya saja. Hei, lihat, aku adalah seorang peternak ulat sutra profesional. Jadi apakah kau bisa bertransformasi menjadi naga? Nantinya, kujamin kau akan makan dengan cukup. Bagaimana? Apa kau mau menjadi milikku? Piuh, bagaimana dengan ini? Lubang baru yang kugali untukmu tidak buruk kan? Baiklah, kamu bermainlah sendiri. Aku mau pergi mandi dulu. Oh, kau sangat suka berolahraga ya? Ini kuhadiahi kamu ulat sutra. Hari ini aku akan membawamu ke tempat yang bagus untuk berolahraga.
Hei, kau sudah dengar tentang Dewi Perang? Cantik seperti peri, tapi sayang dia tega melakukan hal seperti itu. Dan ku dengar pelakunya adalah seorang pengemis muda. Cih, beritanya sudah menyebar ya? Hadeh, semakin menyebar, malah semakin keterlaluan saja. Hei, ini ikan enak sekali. Sebagai buaya kau bahkan tidak suka makan ikan. Oh, tidak beruntung. Benar-benar tidak beruntung. Hei, Xiao Hei, segera kembali kau. Oke, baiklah, lain kali jangan terlalu ceroboh kau ya. Hei, jangan kemari. Cepatlah kembali. Bukankah ini seekor naga? Nak, kau masih muda, belum tua, kenapa kau sudah menderita rabun jauh begini? Hei, itu bukan rabun jauh, tapi itu adalah kecelakaan. Ah, wow, Xiao Hei, kamu sudah berevolusi ya? Hahaha, tapi bahkan jika kau bertambah kuat, kamu tidak boleh mengikutiku seperti itu, kamu bisa hancur berkeping-keping. Hei, apa dia spirit mudamu? Jinakan dia dengan baik, dia seharusnya bisa menemukan jalan menuju gerbang naga. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi, aku tidak mau menunda kultivasiku di sini. Oke, terima kasih senior sudah membantuku. Baiklah, sekarang jika kamu bertemu dengan sekelompok spirit muda serigala yang menggertakmu di Culong Dian lagi, seharusnya kamu bisa mengalahkannya dengan telak kan? Haha, ya, benar, ambisimu tidak terbatas untuk mengalahkan sekelompok spirit serigala kecil itu. Suatu hari nanti, kamu juga bisa bertarung dengan naga itu. Baiklah, sudah cukup, hentikan, aku menyerah, aku menyerah. Hehe, mulai sekarang kau harus mematuhi perintahku, dan berhentilah bersikap angkuh. Hadeh, adegan yang tidak layak untuk dilihat, spirit muda versus spirit muda, buang-buang waktu saja. Oh, Xiao Hei, apakah kamu lapar? Baiklah, Xiao Hei, kamu bisa makan beberapa ikan ini dulu. Besok aku kasih sekeranjang besar ulat sutra daging besar untuk kamu makan sampai buncit ya. Baiklah, sepertinya makanan untuk Xiao Hei untuk sementara dapat ditukar dengan daging ulat sutra dengan bekerja di Culong Dian. Tetapi saat Xiao Hei tumbuh, ini pasti tidak akan berhasil. Tapi ngomong-ngomong, ada Xiao Baiki, dia suka makan nektar juga. Ketika dia bangun, aku harus memberinya cukup nektar. Hei, Ju Minglang, berhenti kau. Huk, kamu habis ngapain hah? Baunya seperti jatuh ke tangki sepiteng. Apa kamu baru saja pergi membersihkan kotoran naga? Baiklah, kalau begitu kamu juga bisa membersihkan bagian belakang rumah teman sekelasmu kan? Bagaimanapun, kau bahkan sudah membersihkan kotoran naga, kamu pasti bisa membersihkan halaman belakang. Kenapa begitu? Bukankah itu urusanmu sendiri? Hei, dasar tidak beruntung. Karena kamu tidak datang ke pertandingan spirit muda kemarin, itu sama saja dengan kekalahan. Jadi yang terlemah harus membersihkan halaman depan dan belakang. Apa kau mengerti? Heleh, dalam pertandingan, bersedia bertarung dan kalah itu masuk akal. Aku tidak ikut serta dalam pertandingan, yang berarti aku tak masuk ke dalam aturan, dan tak membutuhkan kau untuk membersihkan tempatku, dan aku juga tidak ada urusan dengan kalian. Mengerti? Hah? Apa-apaan dengan omong kosong itu? Jika kau memiliki keterampilan coba bicara dengan serigala Hong Hao di halaman
Hei, Xiao Hei, coba lihat apa yang aku bawa pulang untukmu. Hehe, makanlah dengan perlahan Xiao Hei. Wah, saat Xiao Hei berkembang, ulas sutra daging besar yang kudapat dari membersihkan Culong Dian mungkin tak akan cukup untuk memberinya makan. Apa ada cara lain untuk mendapatkan makanan naga? Ketika aku kembali dari Culong Dian tadi, di perguruan Dragon Tamer tampaknya memiliki papan quest. Apa aku coba hal itu saja ya? Wah, ternyata ada permintaan menuju medan perang dan menyerang kota. Ini seharusnya misi untuk Dragon Master. Sepertinya pengelolaan perguruan sangat luas. Serangan di kota Ututan, dewa jahat muncul di kota Ututan. Dia sudah menduduki kota dan jiwa membahayakan keselamatan seluruh kota. Batas waktu 3 bulan, hadiah quest, 1/4 dari pajak kota di kota Ututan. Hadeh, sangat disayangkan, jika Xiao Bai tidak terdegradasi, aku mungkin bisa mencobanya. Tugas ini tidak hanya dapat melatih Xiao Hei, tetapi juga bisa menghasilkan uang. Pembasmian monster ikan biru tutul, monster ikan di Danau Licuan mulai membanjiri, dan mempengaruhi keindahan perguruan dan Danau Licuan. Monster ikan ini menyerang para nelayan di kota, itu sangat buruk. Batas waktu, 1/2 bulan, hadiah quest, sebutir pasir. Ternyata ketika monster ikan biru tutul ini berkelompok. Mereka memakai ayunan kumisnya untuk memberitahu teman-teman di sekitarnya tentang serangan musuh. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari serangan Xiao Hei duluan. Hei, Xiao Hei, meskipun monster ikan biru tutul ini berenang lebih cepat darimu, mereka tuh tidak lebih cepat. Kita masih punya kesempatan. Oke Xiao Hei, kamu perlu berlatih di sini dulu. Di satu sisi, membiasakan diri dengan hambatan aliran air, di sisi lain meningkatkan kecepatan. Baiklah, ayo Xiao Hei. Aku yakin kamu bisa. Oke, pelatihan hari ini selesai. Ayo pulang dan siapkan banyak ulat sutra daging besar untukmu. Haha, bagus Xiao Hei. Hari ini kita lanjut menangkap monster ikan biru tutul. Kali ini kita akan berhasil. Hehe, Xiao Hei, kerja bagus. Ayo lanjutkan. Baiklah, misi selesai. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Hehe, sebutir pasir ini seharusnya bisa membeli banyak ulat sutra besar yang segar dan berkualitas tinggi bukan? Ngomong-ngomong, aku juga bisa membeli nektar yang disukai Xiao Bai. Hei, kau yang di sana, aku akhirnya menemukanmu. Sebelumnya, kamu sudah berjanji untuk membeli sekeranjang buah persik dariku, tapi kamu malah bersembunyi dariku selama berhari-hari. Hei, gadis kecil, bukankah kau itu yang jelas berhutang sekeranjang buah persik dariku? Kau sungguhan murid Akademi Dragon Tamer, tapi di mana nagamu? Hei, jangan ubah topik pembicaraan. Aku mau buah persik yang paling segar, besar, dan berair. Oke, kau menang. Aku punya buah persik di rumahku. Ketika aku sudah menjual buah persik hari ini, kau bisa mampir ke rumahku untuk mengambilnya. Oke, tapi ngomong-ngomong, kau tahu gak, di mana tempat menjual ulat sutra dan nektar yang bagus? Muehehe, aku memilikinya di keluargaku. Di kota Fengdi ini, tak ada produk pertanian yang tidak dijual keluarga kami. Harganya terjangkau,
kualitasnya tinggi, dan bentuknya bisa diandalkan. Baiklah, cukup. Aku mau memesan beberapa ulat sutra besar dan nektar terlebih dahulu. Selama kualitasnya bagus, aku akan membeli semuanya. Oke, baiklah. Berapa banyak untuk pesanan pertamamu? Aku punya sebutir pasir emas di sini. Aku pesan 10 keranjang ulat sutra ditambah 10 pot nektar. Hei, apa kau benar-benar bisa membayarnya? Hei, maksudmu apa hah? Apakah kau memandang rendah aku seperti ini? Hehe, bukan seperti itu, adik kecil, lihat perahu yang di sana. Sebenarnya, tak hanya ada gadis cantik, tetapi juga laki-laki. Jika kau ingin menghasilkan banyak uang, kupikir kau sebaiknya mencobanya di sana. Lagi pula, kau cukup tampan. Kau seharusnya sangat populer di sana. Hei, sudahlah. Apa kamu berbicara dengan pelanggan seperti ini? Demi kenalan, aku akan memberikan lebih banyak, 10 keranjang ulat sutra dan 8 pot nektar. Jika tidak berhasil, aku akan mencari toko lain. 7 keranjang ulat sutra, 7 pot nektar, apa kau mencoba tawar-menawar denganku? Jika kau bisa menemukan penjual nektar lain di kota Fengdi, aku akan memakai nama belakangmu di nama keluargaku Nian Nian. Oke, baiklah. Seperti yang kau katakan, aku setuju. Kakakku, lama tidak bertemu. Kamu makin cantik aja. Aku yang sebagai perempuan, merasa tersipu dan jantungku berdebar saat melihatmu. Astaga, tidak beruntung. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi penggemar kecil seperti ini? Bisakah kamu menghargai perasaan pelangganmu ini, Terima kasih Nian Nian, kamu juga semakin cantik juga kok. Oh, Yunzi, kenapa kamu di sini? Apa kau datang untuk mengunjungiku secara khusus? Maaf, apa kita saling mengenal sebelumnya? Cih, adik kecil, level sapaanmu ini tidak sebagus katak. Kak Nanlingsa, abaikan saja dia, kau mau makan buah persik ini? Baik, aku sudah memiliki rencana hari ini, aku mau kembali ke perguruan, kita akan bicara lagi di lain hari ya. Hei, siapa yang kamu panggil barusan itu? Oh, dia Nanlingsa, apa kamu benar murid Akademi Dragon Tamer? Kamu bahkan tidak tahu Nanlingsa yang sangat cantik itu? Aku selalu belajar sendiri, dan aku tidak tahu banyak tentang perguruan tinggi. Apa namanya Nanlingsa? Juga dia dari perguruan Dragon Tamer Sichuan? Benar, dia adalah Nona Nan, seorang wanita yang tidak akan pernah kamu dapatkan, jadi jangan mengharapkannya kau ya. Nanlingsa ya? Apa aku benar-benar mengenali orang yang salah? Komandan Luo, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan meminta Tuan untuk membuat Yunzi memikirkan pernikahan dalam waktu dekat. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu sendiri. Ini adalah perintah yang diminta tuanku untuk diberikan kepadamu, di kota Wututan. Ada kerusuhan dan ingin menduduki benteng Dongyu kami. Tentara negara kota sudah tiba. Kamu akan berangkat besok dan mengajari mereka beberapa pelajaran. Baik Nyonya, Luo Xiaoding tidak akan mengecewakan Tuan dan Nyonya. Bagus, dan satu hal lagi, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu tentang pria yang kembali bersamamu. Apa kamu mengenalnya? Maksud Anda Juminglang? Bukankah Nona Yunzi mengatakan dia adalah anggota klan kita? Tidak ada anggota klan yang memiliki nama itu. Lupakan saja, kamu pergi ke kota Dongsu dulu. Aku akan memeriksa identitas orang ini. Karena Yunzi dijebak, pasti akan ada beberapa penyusup di sekitarnya. Baik Nyonya, bawahan ini mengerti. Cih, aku berharap Juminglang, anak ini benar-benar memiliki masalah. Tapi jika Juminglang bukan dari klan keluarga Li, mengapa Yunzi berbohong padaku? Hei, siapa sih yang lagi membicarakanku ini? Bagus. Xiao Bai akhirnya keluar dari cangkangnya. Wah hebat, ini berbeda dari Xiao Bai yang sebelumnya. Hahaha, baiklah, kemari. Xiao Bai, aku sudah menyiapkan nektar untukmu. Xiao Bai, minumlah yang banyak, biar cepat gede ya. Hei, Xiao Heifang, ini Baiki,
kalian akan bekerja sama di masa depan. Oh iya, aku hampir lupa. Bukankah akan ada kelas akhir bulan hari ini? Hei, apa kamu sudah dengar bahwa baru-baru ini ada naga api berlapis emas muncul di sekitar kota Dongsu, dan gerombolan orang jahat tidak pernah lagi melewati batas? Banyak orang di kota Zulong membicarakannya. Ah, itu adalah Luo Xiao, Dragon Master yang direkrut oleh keluarga Li belum lama ini. Kudengar dia sangat kuat. Itu tentu saja, bukankah tidak ada orang yang tidak pergi ke medan perang tanpa mendapatkan kontribusi? Hehe, ketika spirit serigalaku bertransformasi menjadi naga, aku akan menaklukkan sebuah kota. Saat itu, aku menyambut semua orang untuk mengunjungi kotaku dan akan memperlakukan semuanya dengan baik. Hahaha. Hei, untuk bisa bertransformasi naga, seharusnya itu Nanye. Spirit muda awalnya adalah anak naga, dan dia sudah bisa melepaskan sihir tingkat rendah. Berbeda dengan kita yang masih perlu menemukan jalan gerbang naga. Oh, benarkah? Ternyata Nanye sudah memiliki naga muda. Sungguh menakjubkan. Heh, spirit serigalaku bertransformasi jadi naga sudah dekat. Jangan bicarakan apapun tentang bayi naga. Jika kamu tidak merawatnya di dalam sarang, dia mungkin akan dimakan oleh spirit serigalaku sebagai cemilan daging dalam satu gigitan. Hei, kau mungkin tidak mengerti perbedaan antara naga dan binatang buas kan? Bahkan saat masih bayi, dia bisa merobek spirit serigalamu menjadi berkeping-keping. Heleh, aku tidak suka terlibat dalam adu mulut. Kecuali Zhu Minglang. Semua orang sudah dikirim ke rumah sakit olehku. Kamu harus membuktikannya dengan melawan dia. Hadeh, aku pikir orang ini adalah pria. Sudahlah, tapi aku tak sangka dia ternyata begini. Menggunakanku untuk menguji kekuatan Nanye, memang sudahlah. Hei, apa kau serius? Jika aku ingat dengan benar, kamu adalah orang yang pergi ke Culongdian untuk mengumpulkan kotoran setiap hari. Apa kau menggali kotoran bersama spirit mudamu? Hadeh, tanpa diduga untuk pamer di depan gadis, anak ini akan sangat provokatif. Jika kamu menghinaku itu tidak apa-apa, tapi aku tidak akan tinggal diam kalau kamu menghina Xiao Bai. Wah, cantik sekali. Naga jenis apa itu? Heleh, beberapa anak ayam juga menarik dengan bulu yang cerah, dan itu masih jauh dari naga yang benar-benar cakap. Hadeh, kau burung pegar berani memprovokasiku? Kamu mau bermain, hah? Baiklah, sesuai keinginanmu. Apa? Syukurlah, aku pintar dan meminta Zhu Minglang untuk mengujinya. Jika tidak, aku pasti akan digigit menjadi dua bagian oleh Green Dragon itu. Hei, apa kau melihatnya? Ini adalah perbedaan antara burung pegar dan naga milikku. Green Dragon, lenyapkan dia. Aduh, dasar tidak beruntung. Hehe, Xiao Bai, kembalilah. Hahaha, ketahuilah, saudara Zhu biasanya rendah hati, tetapi sebenarnya sangat kuat. Benar saja, pertarungannya hari ini telah membuka mata kita. Benar, itu sangat menakjubkan. Kak Zhu akan menjadi Dragon Master yang sangat kuat di masa depan. Kak Zhu, nagamu tidak hanya cantik, tapi dia juga sangat kuat. Itu menakjubkan. Kakak Zhu, apa kau punya pacar? Tipe wanita kesukaanmu seperti apa? Haha, seperti yang diharapkan dari Xiao Bai, dia memiliki kemampuan bertarung seperti ini di masa kecilnya. Tahun-tahun kejayaanku akan kembali. Hei, ambil nagamu, dan latihlah dengan baik, dia masih memiliki potensi besar. Cih, sudahlah, nagaku kembalilah. Ini. Dia berevolusi.
Murid Nanye, lihat kan? Nagamu memiliki potensi dan dia sudah berevolusi. Aku memenangkan pertandingan ronde sebelumnya, tapi aku kalah di ronde ini, jadi kita seri. Hei, Xiao Bai, apa yang ingin kau lakukan? Itu, Xiao Bai berniat melanjutkan pertarungan. Apa dia mulai serius? Hei, Xiao Bai, hati-hati dengan racunnya. Hei, semuanya lari. Naga hijau ini terlalu ganas. Dan jika racun ini mengenai seseorang, maka kulitnya akan meleleh. Jadi berhati-hatilah. Oh tidak. Xiao Bai terlalu ceroboh. Begitu naga hijau menyentuh Bai Qi, aku akan secara paksa memasukkan Xiao Bai ke domain spirit. Hahaha, apa kau takut? Tapi itu sudah terlambat. Mau memasukkannya secara paksa. Serangannya akan langsung mengenai jiwa, jadi aku sarankan kamu untuk menyerah. Oh astaga. Monster macam apa dua orang itu? Sebenarnya ada dua Dragon Master sejati di antara murid baru tahun ini? Ah, tidak. Bagaimana ini mungkin? Naga sejati yang hanya berjarak satu langkah dari gerbang naga bisa dikalahkan oleh spirit muda lain. Hei, kamu, naga macam apa itu? Jelas itu hanya naga muda. Bagaimana mungkin itu bisa mengalahkan naga hijau milikku? Naga itu adalah Ice White Dragon. Oh, salam Guru Duanlan. Selamat pagi Guru. Apa? Guru. Jadi dia adalah seorang guru? Hei, kedua teman sekelas tampil baik di depan kelas, kembalilah dulu ke tempat dudukmu. Dan kau, gunakan ini untuk naga hijaumu. Itu akan langsung dipulihkan. Kamu harus bersyukur, naga Juminglang tidak langsung menembus pupil naga hijau, jika tidak, itu akan berakibat fatal. Oke baiklah, semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang garis keturunan naga. Naga dibagi menjadi 3 silsilah, Ancient Dragon, Great Dragon, dan Azure Dragon. Ancient Dragon memiliki keterampilan tempur, Great Dragon bisa melakukan sihir, dan Azure Dragon memiliki mistisme. Kita ambil contoh naga hijau milik Nanye. Itu adalah naga standar, dan tanaman merambat hijau itu adalah sihir hutan hijau yang dikuasainya. Guru, lalu bagaimana dengan Ice White Dragon milik saudara Ju? Garis keturunan apa dia? Garis keturunan utama Ice White Dragon adalah Silver Moon Dragon yang termasuk dalam Azure Dragon. Garis keturunan kedua adalah Starwind Ice Dragon, yang termasuk dalam Great Dragon. Seperti yang kukatakan, setiap makhluk punya 4 tahap, masa bayi, pertumbuhan, dewasa, dan kelengkapan. Naga sejati dibagi jadi Dragon Sun, General Dragon, Dragon Master, dan Dragon King. Seperti naga hijau milik Nanye, itu adalah Dragon Sun ketika tumbuh dewasa, sedangkan White Dragon memiliki kekuatan Dragon Sun ketika masih dalam masa pertumbuhan. Jika memiliki tahap kelengkapan, ia bisa memasuki level Dragon King. Sebenarnya bukannya Xiao Bai tidak bisa menggunakan mistisme. Sebaliknya, dia baru saja muncul dari kepompong es, dan teknik Azure Dragon belum terbangun. Baiklah, Nanye, kamu jangan berkecil hati. Setiap orang bisa membuka banyak domain spiritual, dan kamu bisa mendapatkan hewan peliharaan naga yang sangat kuat. Jadi jangan sombong dan tidak sabaran. Cih, Juminglang, lihat saja kau, suatu hari nanti aku akan melampauimu. Tampaknya tahap dari masa kanak-kanak hingga pertumbuhan ini sangat penting bagi Bai Qi. Jika tidak diberi makan dengan baik, teknik Azure Dragon mungkin tidak akan bisa dibangkitkan lagi.
Hei, Juminglang, bisakah kamu membantuku? Oh, tentu saja bisa guru. Ada apa? Begini, ada monster air berusia seabad di dasar danau. Dia punya indera penciuman yang tajam, dan selalu waspada dengan sekitarnya. Jadi, aku ingin meminta Xiao Heifang untuk menariknya keluar. Hehe, Xiao Heifang, kamu harus ingat bahwa begitu musuh menerkamu, kamu harus segera berenang keluar, dan sisanya akan diserahkan ke naga milik Guru Duanlan. Apa kau mengerti? Hei, Xiao Heifang, percayalah. Ini tidak akan berbahaya, kamu juga sangat kuat kan? Oh tidak, Guru Duanlan. Bukankah Xiao Heifang dalam bahaya? Tidak, itu masih belum. Pergilah ke tirai air terjun. Tidak, tunggu dulu. Jika kau mengambilnya sekarang, itu sama saja dengan meninggalkan gerbang naganya, dan ini akan mempengaruhi potensinya. Piuh, itu benar. Kejam adalah perhatian, jika elang muda tidak didorong ke tebing, mereka akan menjadi makanan bagi burung pemangsa lainnya. Hei, Xiao Heifang, lihat, bahkan dia memandangmu dengan kekaguman, kamu melakukan dengan baik. Hehe, ikan lele yang kejam itu dilenyapkan oleh kerjasamaku dengan San Chuanlong. Guru Duanlan, ada apa? Ini adalah bola jiwa dari ikan lele yang kejam. Ini akan menjadi hadiah untuk spirit buaya kecilmu. Itu seharusnya bisa membuat spirit buaya kecilmu bertransformasi menjadi naga lebih cepat. Tidak perlu berterima kasih, itu memang pantas kamu dapatkan. Malam ini kamu bisa datang ke tempat kutub mendapatkan nektar pohon es. Nektar itu lebih cocok untuk nagamu, anggap itu sebagai hadiah karena telah membantuku. Tampaknya nektar pohon es Guru Duanlan sangat menggugah selera untuk Xiao Bai. Baiklah, masalah makanan Xiao Baiki dan Xiao Heifang sudah teratasi. Besok, aku harus pergi ke perpustakaan untuk melihat apakah ada pengetahuan untuk memelihara naga. Menurut catatan dalam dua buku ini, entah itu Silver Moon Dragon atau Starwind Ice Dragon, hanya butuh 1,5 tahun dari level bayi sampai level pertumbuhan. Ini adalah tipe naga yang tumbuh cepat. Oh, jadi begitu, normalnya Xiao Bai mencapai level pertumbuhan hanya dalam 1,5 tahun, ditambah nutrisi spiritual dan makan nektar yang cukup, diperkirakan hanya 1 bulan sudah cukup. Jika semua nektar yang diberikan berasal dari pohon es, itu dapat dipersingkat menjadi 20 hari, sehingga sihir es dan sihir angin Baiki akan lebih kuat. Tapi sepertinya nafsu makan Xiao Heifang juga meroket setelah memakan bola-bola monster. Ini benar-benar membakar uang untuk memelihara naga. Oh, wow, ternyata naga umumnya suka mengumpulkan banyak harta emas dan perak. Dengan menjara sarang naga adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Tapi lupakan saja, mungkin aku cuma bisa kembali ke bisnis lamaku. Apa dia Nanlingsa atau dia Liunzi? Hehe, halo, kebetulan sekali, kita bisa bertemu lagi. Oh, apa kau pikir itu kebetulan? Yunzi? Apa kamu datang untuk mengunjungiku? Tentu saja tidak, aku di sini datang untuk melenyapkanmu. Apa? Apakah dia mencoba melenyapkanku yang merupakan aib bagi reputasinya? Lalu kenapa kamu tidak melakukannya sebelumnya? Aku baru mengerti akhir-akhir ini. Setiap kali merasa sedikit bahagia, aku akan lengah,
dan itu akan lebih menyakitkan. Jadi, apakah ada kata-kata terakhir? Kupikir kamu berbeda dari wanita lain. Bahkan jika kamu mengalami penghinaan seperti itu, kamu masih tidak marah pada orang lain. Kamu cukup unik dalam pikiranku. Tapi lupakan saja. Tidak peduli apa, terima kasih sudah mengirimiku kop surat akademi sehingga aku bisa menghabiskan waktu dengan baik di akademi. Apa dia juga mengirimimu surat akademi? Kamu bukan Li Yunzi? Kamu Nan Lingsa? Hehe, itu benar, aku tuh adik perempuan Li Yunzi. Apa? Kamu adiknya Li Yunzi? Itu benar, dia mengambil nama keluarga ayahku dan aku mengambil nama keluarga ibuku. Dia di rumah Li, dan aku di rumah Nan. Benar saja, kamu adalah pengemis kecil yang menghancurkan Li Yunzi dari posisi raja wanita. Li Yunzi benar-benar menyelamatkan hidupmu dan mengirimmu ke Akademi Dragon Tamer. Tapi, terima kasih berkatmu, aku harus memakai penutup wajah sekarang ketika aku bepergian. Jika tidak, banyak orang yang tahu bahwa kami adalah saudari kembar, aku jadi ikutan terkenal. Nona Nan Lingsa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu bisa bertanya kepada Li Yunzi bahwa aku orang baik. Apa kau pikir, kami memiliki hubungan yang dalam dan harmonis? Mungkin saja saat ini dia berpikir, tragedinya disebabkan olehku sendiri. Oh, maaf, jadi kamu juga menjadi korban sekarang, aku tidak tahu itu. Terus, aku juga sama sekali tidak ada hubungannya sama kamu tahu. Menurut gosipnya, kamu terlihat seperti pengemis, kotor, bisul bernanah di mana-mana. Apa maksudnya ini? Muehehehe, Nona, faktanya aku terlihat tampan bukan? Sudahlah. Hei, katakan, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Lebih baik katakan yang sebenarnya, atau kamu akan lenyap tanpa sisa. Ampun Nona, sebenarnya seperti ini, aku awalnya tinggal di selatan kota Sang, aku memiliki ladang dan hidup damai, tapi kemudian aku dirampok. Setelah itu aku jadi pengemis, dan tanpa kuduga bubur gratis yang kumakan beracun, jadi. Hei, dasar sudahlah. Jangan malah curhat dan bicara kemana-mana kau. Nona, setiap kata yang kukatakan itu sungguhan tahu. Baiklah, aku mengerti, inilah mengapa Li Yunzi belum mengambil hidupmu. Yang kulihat sekarang, kamu adalah seorang asudahlah yang sudah tidak tertolong. Jika kamu lenyap, kamu akan lenyap sebagai orang yang paling rendah. Dan kamu akan selalu menjadi pengemis kotor yang mencemari namanya. Tapi beda lagi ceritanya jika kamu menjadi Dragon Master. Li Yunzi, Li Yunzi, apakah ini solusimu? Kamu mengirimnya ke akademi dan bertaruh untuk masa depannya? Baiklah, kamu beruntung kali ini. Hei, keren sekali, Luo Xiao menghadapi ribuan orang sekaligus. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya ya? Siapa yang tidak tahu? Aku memiliki versi terbaru, aku dengar bahwa Nona Valkyrie itu asudahlah, dan melakukan tindakan seperti itu. Master, tidak usah khawatir, kamu kan adalah Dragon Tamer terkuat. Benar, jangan pedulikan perkataan orang lain. Aku ingin menjadi Dragon Tamer terkuat secepatnya dan membuktikan kalau dia tidak salah pilihan. Baiklah, tetapkan tujuan kecil dulu, ayo mencapai level Dragon Master. Sudahlah, sepertinya ada Dragon Tamer yang stres lagi nih. Memiliki Nagatu seperti bertaruh batu, banyak ruginya. Kuharap dia tidak akan memilih untuk tidur selamanya. Hei dengar, jika kamu mau memelihara naga dengan baik, kamu tidak boleh begitu miskin. Aku memikirkan keluarga Ju, yang terkenal dengan casting armor. Begitu armor dibuat, akan mudah untuk menghasilkan banyak uang. Tapi sayang sekali aku tidak berniat belajar dari awal. Teknik yang kukuasai dari keluarga masih belum mencapai tingkat atas. Tapi jangan khawatir. Meski begitu, dengan casting armor buatanku, kau tidak akan terkalahkan dalam pertempuran. Besok aku akan pergi ke negara kota Zulong, mencari cara untuk bisa membuat armor.
Hadeh, setelah beberapa tahun hidup seperti pensiunan, kekuatanku tidak sebagus sebelumnya. Tangan dan kakiku serasa mau patah. Ah sudahlah, aku tidak mau bekerja lagi. Tapi, ya, membuat baju besi prajurit itu mudah sekarang. Jika ini bisa dijual kepada para prajurit dan bangsawan, itu bisa menutupi semua pengeluaranku. Dan dengan kemampuanku saat ini, sepertinya membuat armor naga sudah semakin dekat. Oh benar juga, akan ada kelas perjalanan hari ini, jadi aku harus bersiap terlebih dahulu. Oh wow, Xiao Heifang, bola iblis berusia 200 tahun benar-benar efektif. Baru lebih dari setengah bulan, dan kamu tumbuh seperti ini, sepertinya aku harus memanggilmu Great Hei di masa depan. Hehe, dengar ya, aku ada kelas perjalanan, sepertinya itu akan memakan waktu selama berhari-hari, aku minta maaf sepertinya kamu harus merawat dan menjaga dirimu sendiri. Itu adalah kalung spirit muda, pakai di ekormu untuk sementara waktu ya, jangan sampai orang lain melenyapkanmu sebagai buaya hitam besar yang liar. Dan ingat, kamu setiap pagi pergilah ke Kyoto, akan ada gadis imut yang akan memberimu ulat sutra. Baiklah semuanya, hari ini kami akan mengumumkan 2 pernikahan. Oh, ya ampun, bagaimanapun, itu adalah seorang wanita, tetapi masih belum dapat mencapai level seorang pria. Ya, benar, aku, MU King, masih suka melakukan tugasku dengan baik, tidak ada masalah di kamar kerjaku. Pada usia yang tepat, para tetua memutuskan masalah pernikahan, yang dapat dianggap sebagai kontribusi untuk klan. Hehe, tahun lalu, Li Kongxi menemani wanita tua ini ke perjamuan tahun baru Zonggong. Du Cheng, tuan muda dari istana Zonggong, jatuh cinta pada Li Kongxi pada pandangan pertama. Kongxi bersedia mengikuti pengaturan para tetua, tetapi saya masih harus bertemu dengannya secara langsung untuk memahami kepribadiannya. Hei, apakah Du Cheng menyukainya hanya dengan melihat kakak dari kejauhan? Seperti yang kuduga, kakak memang layak menjadi yang tercantik senegara. Baiklah, untuk pernikahan lainnya. Kami memutuskan untuk menikahkan Li Yunzi dengan keluarga Ling di kota Lingxiao. Hah? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tahu bahwa aku terobsesi dengan Yunzi, tapi mereka sebenarnya malah melakukan ini. Patriark, Nyonya, bukankah masalah ini? Luo Xiao, duduklah. Nyonya, mungkinkah ini tindakan balasan yang baru saja kita diskusikan tentang invasi negara kota Lingxiao? Tetapi sebagai seorang pangeran wanita, Li Yunzi telah melenyapkan semua pasukan kota Lingxiao lebih dari sekali. Mereka pasti membenci Li Yunzi, jadi bagaimana mungkin mereka mau menikah dengan kita? Pernikahan biasa tentunya tentara dan warga sipil dari negara kota Lingxiao secara alami tidak setuju, tetapi Li Yunzi akan memasuki keluarga Ling sebagai selir. Apa? Apakah ini bisa disebut pernikahan? Iya, benar. Ini terlalu konyol kan? Jadi wajah seperti apa yang dimiliki negara kota Zulong kita? Bahkan jika Li Yunzi kehilangan kehormatannya di Wutu, dia masih raja wanita sebelumnya. Cukup. Moral para prajurit di barat sangat berkurang karena Li Yunzi, dan sulit untuk menahan kemajuan pesat negara kota Lingxiao, jadi satu-satunya cara untuk merundingkan perdamaian adalah ini. Baiklah itu saja, jadi terima saja. Ah, tidak beruntung. Li Yunzi itu milikku. Dasar sudahlah. Hei, kupikir Nyonya akan membiarkan Li Yunzi menemukan seseorang untuk dinikahkan dengannya. Ya, sebagai selir penguasa kota, dia pasti akan dilayani dengan baik, dan mungkin inilah yang terbaik. Hadeh. Mereka benar-benar berisik. Yunyi, kamu? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Bagaimanapun, ayahmu masih mudah dipengaruhi oleh wanita itu. Lagi pula kamu sudah memberikan kontribusi besar bagi negara kota Zulong, tetapi sekarang kamu dikirim ke mulut musuh. Oh benar, bagaimana kalau kabur, Yunzi? Aku akan membantumu melarikan diri. Cari kekasih sejati dan jalani hidupmu. Bagaimana? Tidak Paman Cheng, Yunzi tidak ingin melarikan diri. Tidak mau melarikan diri? Apa kamu mau menerima penghinaan ini? Tidak layak menukar nyawamu untuk keluarga Li dengan negosiasi yang buruk. Paman Cheng, apa kamu tahu mengapa kerusuhan kota Wutu tidak bisa dipadamkan? Itu karena orang-orang Wutu tidak akan ada habisnya. Hadeh,
Jangan pikirkan mereka lagi, kamu harusnya memikirkan dirimu sendiri. Tidak, aku tidak akan lari. Oh, sepertinya sebentar lagi musim dingin. Di perjalanan kali ini aku bisa melihat Azure Dragon memanggil hujan. Memikirkannya saja sudah membuatku bahagia. Benar saja, Azure Dragon adalah naga baik. Itu benar, Xuanshu mampu memanggil hujan dan salju, dan setiap jenis naga punya kemampuan yang berbeda. Bahkan naga dari keturunan yang sama, mereka dapat memiliki kemampuan yang berbeda. Sepertinya Hei Fang menyukai pertempuran jarak dekat. Dan garis keturunan utama harusnya lebih dekat dengan Ancient Dragon. Jika aku melengkapinya dengan armor, dia pasti tak terkalahkan. Selamat datang semuanya. Saya sudah menunggu kedatangan dua guru dari Lichuan. Hei, gunung-gunung membeku dan aliran irigasi kekurangan air. Bagaimana mungkin kamu sebagai penguasa kota Ronggu tidak bisa menyadarinya? Begini, seperti yang dikatakan guru, bahwa sebulan yang lalu saya mencari Dragon Tamer dari negara Zulong, tapi tidak banyak Dragon Tamer dengan kemampuan seperti para guru ini. Jadi saya mengundang dua guru ini. Baiklah, karena ini terkait dengan medan perang di garis depan, tidak ada waktu untuk menunda. Jadi mari kita mulai. Tunggu sebentar guru, sebentar lagi malam, dan suhu akan menjadi lebih dingin. Jadi lebih baik saat ini beristirahat dulu. Baiklah kalau begitu, mari kita bicarakan besok. Tentu, silahkan lewat sini, para tamu semuanya. Hei, pemanggilan hujan kali ini akan dilakukan oleh Zhan Chuanlong dari Guru Duanlan, teknik mendalam Azure Dragon. Jadi, bangunlah pagi besok dan jangan lewatkan pengamatannya. Baiklah, kami mengerti guru. Apakah perang akan dimulai lagi? Orang itu tampaknya lebih kuat. Jika urusanku dengan Yunzi terungkap, dia pasti akan menjadi orang pertama yang akan melenyapkanku. Aku masih terlalu lemah. Hei, memanggil hujan hanya bisa melembabkan tanaman untuk sementara. Terlepas dari irigasi nanti atau pemberian makanan ternak, sejumlah air dibutuhkan. Kuharap kamu memeriksa sungai di sepanjang aliran sungai saat fajar, lihat apakah ada sesuatu yang menghalangi aliran dan memotong sumber air. Dan jangan terlalu jauh, hutan kuno di pegunungan yang dalam ada iblisnya, jadi kembalilah sebelum berdoa meminta hujannya. Baik guru, murid ini mengerti. Hei, Xiao Bai, kamu harus cepat tumbuh. Sampai sekarang kenapa kamu masih terlihat mungil? Hadeh, dasar dangkal, bagaimana bisa kamu mengandalkan ukuran untuk menilai kuat dan lemah? Aneh, kenapa ada jalan setapak di sini? Hei, benar saja, ada bendungan, sepertinya itu dibuat secara manual. Dengan air bendungan sebanyak ini, kamu bisa mengairi sawah kering kota Ronggu sepenuhnya, dan bahkan memberi makan ternak, cukup dengan membuka tembok bendungan. Tapi siapa yang membuat bendungan ini ya? Lapor, Guru Duanlan. Guru ke BI. Hei, tunggu sebentar. Kudengar bahwa saudara Ju pergi ke hulu lembah. Apa saudara Ju melihat bendungannya? Ya, benar, aku melihatnya. Apa saudara Ju mau memberitahu Guru Duanlan dan Guru ke BI? Hei, katakan apa yang kau mau. Saudara Ju, jangan salah paham, Zheng Yu hanyalah seorang sarjana yang lemah dan tak akan memiliki peran jahat terhadap saudara Ju. Kedua guru itu sudah pergi ke Buyu sekarang, dan saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada saudara Ju. Baiklah, katakan. Saudara Ju juga tahu bahwa tentara dari jarak 50 mil berperang dengan gerombolan Wutu. Saudara Ju berpikir bahwa tentara dan warga sipil kota Ronggu bisa melawannya? Ini, apa itu ada hubungannya dengan bendungan di lembah? Itu benar, saudara Ju memang orang yang bijaksana. Wow, turun hujan. Turun hujan. Hahaha. Oh, apa kau berpikir bahwa benteng garis depan tidak dapat menghentikan Wutu?
Ya, itu benar Saudara Ju. Kenapa kamu pikir garis depan tidak bisa menghentikan Wutu? Saudara Ju, kamu tahu kan bahwa sebelum bertemu dengan kalian, garis depan sudah memberikan laporan pertempuran, atau laporannya tertunda? Jadi, apa maksudmu garis depan sudah? Betul sekali. Saudara Ju, tolong beritahu kedua guru untuk membawa murid dan pergi dengan cepat. Atas nama Zheng, terima kasih kepada dua guru dan murid Akademi Dragon Tamer yang sudah mengasihani orang-orang biasa ini. Guru Kebei, kami juga warga negara kota Zulong. Dapatkah kami menyaksikan gerombolan ini menyerbu kota kami? Kami adalah Dragon Tamer. Mengapa kami harus takut yang tak tersentuh ini? Ketika kamu memasuki Akademi Dragon Tamer, kecuali kamu menyerang kota jahat, kamu dengan tegas tidak akan berpartisipasi dalam peperangan apapun. Apakah kamu tidak mengerti aturan ini? Cukup, mereka bukan binatang buas, mereka hanya ingin bertahan hidup. Hei, lihat ada banjir. Tolong. Ada pasukan anti huru-hara di belakang. Ya Tuhan, berapa banyak orang di Wutu yang bergabung dengan kerusuhan ini? Selama kamu menyiapkan penjaga di ujung lain Danau Wahu dan menembakkan panah ke musuh, 1000 orang dapat memblokir puluhan ribu musuh. Berkat hujan Guru Duanlan, ini bisa menyelamatkan warga kota Ronggu, dan bisa melenyapkan orang Wutu. Saudara Zheng, senjata yang kau siapkan ini sangatlah kuat. Guru, laporan pertempuran di garis depan benteng telah tertunda. Kita harus terbang ke negara kota Zulong sesegera mungkin dan memberitahu penguasa kota tentang hal ini. Jika tidak ini akan bahaya. Apa? Kenapa kamu bisa tahu itu? Cukup, tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Kuharap Minglang kau ikut bersama kami. Ternyata kau juga ada di sini, jadi hari ini adalah hari yang baik. Luo Xiao. Sebagai pemimpin benteng Dongsu, kau tidak segera melaporkan situasi militer. Kenapa kamu datang ke sini untuk menyakiti orang? Hahaha, aku jadi pelayan untuk mereka keluarga Li, tetapi mereka menyerahkan wanita yang paling aku cintai kepada orang lain di depanku. Tak hanya tidak mengirim laporan, aku juga melenyapkan semua utusan laporan perang, tentu saja, sekarang termasuk dirimu juga. Heleh, dasar kamu bukan orang baik, lenyaplah. Oh tidak, Guru Duanlan,